Saham juga bisa diterbitkan dengan sekuritas lainnya, contohnya penerbitan saham preference juga diterbitkan bersamaan dengan penerbitan saham ordinary dalam waktu yang bersamaan dengan harga total yang menghargai kedua jenis saham tersebut. Nah, di sini nanti kita akan bahas lebih detail terkait dengan penerbitan saham yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya. Ketika perusahaan menerbitkan saham, pastinya perusahaan akan menerima pendanaan. Nah, ketika perusahaan menerbitkan saham dengan sekuritas lainnya, maka di sini kita akan memperlakukan dua metode untuk mengalokasikan penerimaan pendanaan tersebut. Terdapat proportional method dan terdapat incremental method. Kedua metode ini kita terapkan tergantung dengan jenis transaksinya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk saja ke contoh soal. Penerbitan saham bersamaan dengan sekuritas lainnya contohnya dapat dilihat pada slide di sini, di mana perusahaan menerbitkan saham biasa dan juga perusahaan juga menerbitkan saham preferen. Kemudian di sini juga kita bisa mendapatkan informasi bahwa penerbitan saham itu ada 300 lembar saham ordinary, di mana per lembar saham tersebut memiliki nilai pari $10. Kemudian perusahaan juga menjual 100 lembar saham preference shares senilai $50 per lembar sahamnya. Nah, kita di sini tahu bahwa perusahaan menjual saham ordinary dan saham preference. Untuk saham ordinary memiliki nilai pari 10 dan saham preference memiliki nilai pari 50 per lembar saham. Kemudian ada informasi lagi bahwa ketika penerbitan saham tersebut, pasar menghargainya sebesar 13.500 untuk total dua jenis saham tersebut. Jadi 13.500 itu untuk total kedua jenis ordinary shares sama preference shares. Kemudian di sini juga kita mendapatkan informasi bahwa nilai pasar untuk ordinary shares adalah sebesar $20 dan nilai pasar untuk preference shares adalah $90. Kemudian pekerjaan pertama kita adalah mengalokasikan 13.500 ini ke dalam nilai ordinary shares dan nilai preference shares. Untuk itu kita menggunakan proportional method untuk contoh soal yang seperti ini, di mana kita bisa lihat di tabel pertama, ordinary shares yang dijual adalah 300 lembar, kemudian nilai parinya di sini adalah 10 untuk ordinary shares. Tetapi di sini kita harus mengakui di sini sebesar market value, yaitu sebesar 20 per lembar saham. Kemudian preference shares yang kita jual sebesar 100 lembar, market value-nya adalah 90 per lembar saham. Sehingga totalnya bisa kita lihat di sini 6.000 dan 9.000, total adalah 15.000. Jadi ini pekerjaan pertama kita untuk menentukan angka 6.000 dan angka 9.000 sehingga kita ketemu angka 15.000. Kenapa kita penting menentukan angka ini? Karena berikutnya kita akan menentukan prosentasenya untuk setiap shares. Jadi berdasarkan ini 6.000 dibagi 5.000, maka prosentase alokasi dari 15.000 untuk ordinary shares adalah sebesar 40%. Dan alokasi preference shares adalah sebesar 60% dari 9.000 dibagi 15.000. Jadi kita sudah tahu masing-masing alokasinya di sini. Ini tujuan awal kita untuk mendapatkan prosentase. Nah, inilah gambaran proportional method. Selanjutnya, pekerjaan berikutnya adalah menentukan dari angka 13.500 ini berapa yang milik ordinary shares dan berapa yang milik preference shares. Untuk itu, ordinary tadi yang kita sudah tetapkan 40% dikalikan 13.500, preference shares 60% dikalikan 13.500, yang berarti ordinary shares ini alokasinya adalah 5.400 dan alokasi untuk preference shares adalah sebesar 8.100. Pekerjaan berikutnya adalah terkait dengan penjurnalan. Penjurnalan terkait dengan saham yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya dapat kita lihat di slide di sini. Nah,
Pasti kita sudah paham bahwa kas bertambah 13.500 itu asalnya dari mana, karena ini tadi ada dua jenis saham preferen dan ordinary yang kita jual dalam waktu yang bersamaan, dan kita langsung menerima lump sum sebesar 13.500. Kemudian kita menjurnal share capital kredit, yang berarti kita ada pendanaan atau penerbitan saham atau terdapat investor yang beli saham kita, sehingga share capital kredit. Karena ini tadi soalnya ada dua, ordinary dan preference, maka kita libatkan share capital preference dan share capital ordinary. Untuk preference 100 lembar saham kita jual dengan nilai $50. Ini adalah nilai parinya, dan $10 ini juga nilai parinya, sehingga menghasilkan nilai 5.000 dan nilai 3.000. Kemudian berikutnya kita akan menentukan share premium untuk preference dan share premium untuk ordinary. Untuk ini berhubungan dengan perhitungan yang kita lakukan sebelumnya. Jadi tadi untuk preference kan 8.100, maka di sini total harus sebesar 8.100, sehingga selisih untuk share premium adalah 8.100 dikurangi 5.000 menghasilkan 3.100. Kemudian untuk ordinary tadi kita temukan angka 5.400, berarti di sini harus total sebesar 5.400. Berarti selisihnya dengan 3.000 itu adalah share premium ordinary sebesar 2.400. Jadi ini adalah jurnal yang terkait dengan penerbitan saham dengan sekuritas lainnya. Dalam contoh ini adalah penerbitan preference shares dan ordinary shares, sehingga kita menggunakan proportional method. Sekarang kita masuk ke materi incremental method. Nah, penerapan incremental method di sini tergantung dengan transaksinya. Transaksi yang biasa terjadi adalah tetap bahwa kita menerbitkan dua jenis saham. Contoh di sini adalah ordinary dan preference. Tapi salah satu jenis saham yang kita terbitkan tadi tidak dapat diketahui market value-nya. Contohnya sama di sini, bahwa perusahaan menerbitkan 300 lembar saham dengan nilai par adalah $10 untuk ordinary shares, dan menerbitkan 100 lembar saham dengan nilai pari $50 per lembar saham preference. Total yang diterima perusahaan adalah 13.500. Kemudian ordinary shares ini memiliki market value $20 per lembar saham, tetapi untuk nilai pasar dari preference shares tidak diketahui. Nah, untuk soalan seperti ini maka kita tidak menerapkan proportional method, tapi kita menerapkan incremental method. Kita masuk ke alokasinya. Untuk ordinary shares 300 lembar saham kita kalikan dengan 20 karena ini adalah nilai pasar. Sedangkan preference share 100 lembar saham kita tidak tahu berapa nilai pasarnya, sehingga kita hanya menghitung berdasarkan ordinary shares. Total adalah 6.000. Kemudian kita alokasikan ke ordinary dan preference. Yang jelas untuk 6.000 ini adalah milik ordinary, sisanya adalah milik preference sebesar 13.500 dikurangi 6.000, yaitu sebesar 7.500. Jadi inilah cara kita mengalokasikan berapa nilai untuk ordinary dan berapa nilai untuk preference berdasarkan incremental method. Tahap selanjutnya adalah tahap penjurnalan. Jurnal sama dengan contoh soal sebelumnya, di mana kita menerima kas total sebesar 13.500 yang dialokasikan untuk preference dan ordinary. Kita mulai dengan share capital untuk ordinary, ini tadi kita hitung menghasilkan 6.000. Nah, kita akan menjurnal untuk mengkredit share capital ordinary sebesar nilai parinya 300 kali 10. Kemudian di sini kita menghitung selisihnya share premiumnya untuk menghasilkan total sebesar 6.000, sehingga share premium untuk ordinary-nya adalah sebesar 3.000. Kemudian kita beralih ke share capital preference, bertambah di sebelah kredit dengan nilai pari $50 per lembar saham, sehingga menghasilkan 5.000. Kemudian dari perhitungan ini kita menghasilkan angka 7.500, berarti di sini harus total 7.500. Selisih 7.500 dengan 5.000 adalah 2.500. Inilah yang disebut share premium untuk saham preference.